Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Habib Rizik dengan NIM J1S12109 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2021. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kimia organik farmasi bagian sintesis dan reaksi kimia eter dan fenol. Sintesis eter terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada dehidrasi alkohol, sintesis eter Williamson, dan kondensasi Ullmann. Yang pertama ada dehidrasi alkohol. Dehidrasi senyawa alkohol dapat menghasilkan alkana ataupun eter, bergantung pada suhu pada saat proses dehidrasi. Seperti pada contoh berikut, etil alkohol atau etanol direaksikan pada suhu 443 Kelvin dengan katalis H2SO4 menghasilkan etena. Sedangkan dengan katalis H2SO4 pada suhu 413 Kelvin menghasilkan etoksi etana. Lanjut. Yang berikutnya ada sintesis eter Williamson. Sintesis eter Williamson adalah reaksi organik yang membentuk eter dari organohalida dan alkohol yang dideprotonasi. Biasanya ini melibatkan reaksi ion alkoksida dengan alkyl halida primer melalui reaksi SN2. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi SN2. Reaksi SN2 sendiri adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini, salah satu ikatan terputus, dan satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, reaksi ini terjadi dalam satu tahapan reaksi. Reaksi ini atau reaksi sintesis eter Williamson melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat dalam basa kuat atau asam kuat sehingga menghasilkan alkoksida yang diikuti oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang memiliki gugus lepas atau RX. Gugus lepas tersebut dapat berupa iodidah, bromidah, maupun sulfonat. Metode ini biasanya tidak bekerja dengan baik pada aril halida, misalnya bromobenzena. Reaksi ini menghasilkan rendaman reaksi yang tinggi untuk halida primer, halida sekunder, dan tersier sangat rawan menjalani reaksi eliminasi E2 seketika berpapasan dengan anion alkoksida yang sangat basa. Oke. Kita lanjut ke reaksi kondensasi Ullmann. Kondensasi Ullmann mirip dengan reaksi metode Williamson, kecuali substratnya adalah aril halida. Reaksi ini umumnya memerlukan katalis, misalnya tembaga. Bisa dilihat pada gambar berikut, menggunakan katalis tembaga dan kalium hidroksida pada suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk katalisnya bisa berupa KOH, kalium bromida, ataupun air. Reaksi-reaksi pada eter. Yang pertama, reaksi pembakaran eter atau oksidasi eter. Contohnya, metoksimetana direaksikan dengan dioksidasi, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Reaksi pada PCl5, contohnya pada C2H5O CH3 atau etoksimetana direaksikan dengan PCl5, menghasilkan etil klorida dan metil klorida serta PoCl3. Reaksi dengan asam halida pada keadaan terbatas seperti pada gambar berikut dan pada reaksi berlebih. Oke, sintesis dan reaksi fenol. Pembuatan fenol dapat dilakukan dengan dehidrasi pada nitrobenzena. Pada gambar berikut, benzena direaksikan dengan H2SO4 dengan katalis HNO3 menghasilkan nitrobenzena. Nitrobenzena didehidrasi dengan katalis berupa karbon dan PD sehingga menghasilkan anilina. Anilina direaksikan dengan NaNO2 dengan katalis HCl selama dengan suhu 5 derajat menghasilkan gugus benzena dengan ion N2+. Kemudian dihidrolisis dengan katalis H2O menghasilkan fenol. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.